Masih sabar ya di sini ya. Semua? Ya. Baik teman-teman wartawan semua, kita tadi sudah sidang. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Terus terang aja kami merasa agak sedikit lebih optimis lagi nih setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bawaslu. Anda sendiri bisa lihat kan, banyak laporan memang ke Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu, tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya, kami kan bilang bahwa MK kan tidak berwenang menangani perkara ini, tapi seandainya pun berwenang, ternyata juga tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi kita lihat ya. Bayangkan ratusan itu yang ribuan malah ya laporan-laporan diproses Bawaslu, tapi ternyata setelah periksa itu terhenti. Ada yang diproses kepada penyidik, ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus ini kan. Dan itu documented ya. Itu dokumentasikan, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri yang terkait, termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam buku perdana disebut pasal 3 higher ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, panggil si Anu. Itu nggak bisa. Ini perkara inter partes kan, dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta, tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta, tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil dong hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang, untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil, tapi kami nggak boleh nanya-nanya, mahkamah aja yang bertanya, karena itu diperlukan untuk kepentingan dia, agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik, tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau ingin buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Terima kasih. Pak Oto, selamat malam. Putu dari Kompas TV. Sedikit aja Pak, tadi kan dibilang bahwa memang ini beda urusannya lah kalau dibilang harus menghadirkan menteri dan harus dibuktikan dalilnya sendiri. Tapi jika seandainya nanti memang dihadirkan 4 menteri ini oleh majelis, gimana tanggapan kubu 02? Takutkah atau tetap percaya diri? Dengan senang hati. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja buat kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan. Tadi kan saya katakan tidak keberatan, dan saya akan menyatakan mohon dipertimbangkan. Dan hakim sudah menjawab, kalau diperlukan oleh majelis, kami akan panggil. Saya serahkan dan saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu. Silakan Pak Fahri.
Mungkin tambahkan sedikit saja ya. Jadi kami senang sekali sebenarnya dengan persidangan hari ini, yang mana ada kesempatan yang sudah kita gunakan secara optimal dengan menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh dua pasangan calon sekaligus yang sudah berakhir tadi sore. Dan yang paling menggembirakan malam ini adalah keterangan dari Bawaslu, sebagaimana yang kita sudah saksikan, semuanya clear sebenarnya. Jadi narasi besar yang selama ini tentang penggiringan opini, tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematik, terstruktur dan masif, itu sudah terbantahkan semua. Karena kenapa? Itu dibuktikan dengan seluruh laporan-laporan yang masuk di Bawaslu. Bawaslu pada hakikatnya menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan. Tetapi apa statusnya? Tindak lanjut itu statusnya ada yang dihentikan, ada yang ditindaklanjuti kepada lembaga yang berwenang, dan ada yang memang sama sekali tidak memenuhi syarat. Lembaga yang berwenang seperti misalnya selama ini ditengerai adanya keterlibatan ASN. Itu Bawaslu menindaklanjuti dengan menindaklanjuti kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan rekomendasi dari KSN menghentikan karena tidak cukup memadai dari aspek alat bukti. Persoalan yang lain menyangkut dengan status laporan, ada juga yang memang tidak memenuhi syarat baik aspek material maupun formil. Sehingga semua itu dapat disimpulkan bahwa memang setiap pelanggaran yang terjadi ditindaklanjuti. Kan selama ini narasi yang terbangun itu kan tidak pernah ada tindak lanjut dari Bawaslu pada dasarnya, sehingga dianggap seolah-olah karena tidak ada penyelesaian di level itu, persoalan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi bisa menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Ternyata tidak seperti itu. Bawaslu menindaklanjuti banyak sekali laporan-laporan ditindaklanjuti dan tidak bisa dituntaskan. Bukan salah Bawaslu, tapi pada dasarnya memang tidak memenuhi syarat. Jadi sifat daripada laporan itu memang tidak memenuhi syarat, baik aspek material maupun dari aspek formil. Dari sini kita berkesimpulan untuk sementara, walaupun belum masuk pada sisi pemeriksaan persidangan, pokok perkara, pemeriksaan alat bukti dan seterusnya, tapi kami meyakini sungguh bahwa memang ada harapan besar bahwa perkara ini kurang prospektif untuk nantinya seperti yang diharapkan selama ini, bahwa nanti mahkamah akan membuat terobosan-terobosan besar, menciptakan reskinding dan seterusnya, kami meyakini tidak sampai ke sana. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa kami tambahkan dari yang disampaikan Profesor Otto Hasibuan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Ya, saya Nikolai. Begini, jadi kami ini adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Biasa, kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Tapi manakala kita tidak bisa buktikan, ya kita terima kekalahan kita. Jadi kita tidak harus cengeng, kita tidak harus menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah, ya sudah, kita kalah, kita terima. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijogetin aja lah. Oke, makasih. Baik, terima kasih ya.